Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasa Farcika bersama teman saya yang bernama Wenda Ramadan. Di sini akan menjelaskan mengenai hukum keluarga di negara Muslim Mesir. Pertama yaitu profil singkat negara Mesir. Nah, nama resmi negara ini adalah Republik Arab Mesir. Jadi lebih dikenal dengan sebutan Mesir. Adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut dengan luas sekitar 997.739 km. Mesir juga dikenal sebagai negara yang menyimpan sejuta ulama seperti cendekiawan, faqih, ahli sufi. Mesir juga mempunyai universitas tertua di dunia yaitu Al-Azhar. Hampir 90% penduduk Mesir adalah penganut agama Islam dan sekitar 10% penganut Kristen. Sejarah pembentukan hukum keluarga di Mesir. Nah, Mesir merupakan negara Muslim yang melakukan pembaharuan hukum keluarga ketiga setelah Turki. Selain itu, negara Mesir adalah negara Arab pertama yang melakukan pembaharuan hukum keluarga. Mesir melakukan pembaharuan hukum keluarga tahun 1920 yang melahirkan dua undang-undang negara Mesir. Dua undang-undang ini diantaranya adalah Law nomor 25 tahun 1920 dan Law nomor 20 tahun 1929. Pembaruan hukum keluarga Mesir terinspirasi dengan terbitnya sebuah buku karya Qasim Amin yang berjudul The Liberation of Women pada abad ke-19. Di sini saya akan membahas hukum perkawinan Mesir yang terdiri dari pencatatan perkawinan tentang batas usia nikah, mahar, fasakh nikah, perkawinan campuran, dan beda agama. Pencatatan nikah. Ordonasi tahun 1880 itu diikuti dengan lahirnya ordonasi tahun 1897 yang pasal 31-nya itu menyatakan bahwa gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan tidak akan didengar oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak apabila tidak dibuktikan dengan adanya suatu dokumen yang bebas dari dugaan pemalsuan. Usia pernikahan. Dalam bidang perkawinan di Mesir mempunyai undang-undang mengenai batas minim usia pernikahan, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi wanita itu 16 tahun. Jika umur mereka yang akan melangsungkan pernikahan kurang dari ketentuan di atas yang tadi disebutkan, maka pernikahan tidak boleh dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan bab 99 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1931. Mahar nikah. Dalam hukum keluarga Islam tahun 1929 disebutkan tentang mahar, bahwa apabila ada persengketaan antara suami dan istri tentang jumlah mahar yang dibayarkan, maka jika istri tidak bisa membuktikan, maka pernyataan suamilah yang akan diterima, kecuali jika jumlah mahar tersebut dianggap tidak sesuai dengan status istrinya. Dalam beberapa kasus pengadilan akan menentukan mahar misilnya. Fasakh nikah. Dalam pasal kedua Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 dan 1929, dikemukakan beberapa alasan yang memungkinkan terjadi pemutusan hubungan perkawinan, yaitu karena yang pertama, suami tidak memberi nafkah. Yang kedua, menghilang selama 1 tahun penuh. Yang ketiga, dihukum penjara 3 tahun dengan keputusan yang mempunyai hukum tetap. Yang keempat, syikok antara suami dan istri. Yang kelima, ketidakmampuan antara berhubungan intim antara suami dan istri. Kemudian, perkawinan campuran. Perkawinan campuran atau dikenal dengan mixed marriage adalah perkawinan yang dilakukan dengan pasangannya, itu yang mixed marriage juga. Sedangkan perkawinan beda agama ini juga disebutkan di dalam pasal 22 dari undang-undang yang tidak terkodifikasi,
Qadri Pasha dinyatakan bahwa perempuan muslim hanya boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang muslim juga. Perkawinan apapun yang telah dilakukan seorang muslim dengan penyembah berhala, seorang Kristen atau Yahudi. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas mengenai keseluruhan dari pembahasan hukum kewarisan di Mesir. Baiklah, ini cukup dari pembahasan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kelanjutan tentang hukum keluarga di negara Mesir, yang mana yang akan saya sampaikan adalah hukum kewarisan dan wasiat di negara Mesir. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah prioritas biaya pemakaman. Poin yang kedua, pembunuh pewaris sebagai penghalang mewarisi. Poin yang ketiga, kasus Himaria. Poin yang keempat, hak kewarisan kakek. Dan poin yang kelima, ketentuan tentang rat. Poin yang terakhir adalah ketentuan wasiat. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kewarisan dan wasiat pada Undang-Undang Mesir Nomor 77 Tahun 1943 tentang kewarisan, yang mana sebagian besar diadopsi dari mazhab Hanafi. Nah, Mesir juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1945 tentang wasiat. Nah, Undang-Undang wasiat ini memperkenalkan konsep tentang wasiat wajibah. Adapun ketentuan hukum waris yang berlaku di negara Mesir, yang pertama adalah prioritas biaya pemakaman. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat Hanafi, yang mana biaya pemakaman merupakan prioritas yang harus dikeluarkan sebelum hutang. Ketentuan yang kedua, pembunuh pewaris sebagai penghalang mewarisi. Nah, pada kasus ini terdapat dua perbedaan pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Nah, menurut ketentuan hukum syariah, bahwa seorang ahli waris yang membunuh pewaris akan terhalang dari menerima warisan. Sedangkan mengenai jenis membunuh sengaja ataupun tidak sengaja yang menghalangi menerima warisan, terdapat perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat yang pertama dari mazhab Hanafi menetapkan semua jenis membunuh dapat menghalangi ahli waris menerima warisan. Nah, untuk perbedaan pendapat yang kedua dari mazhab Maliki menetapkan hanya membunuh yang sengaja yang dapat menghalangi mewarisi. Pada Undang-Undang tahun 1943, Mesir mengadopsi dari pendapat Imam Maliki. Pada pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu hambatan ahli waris menerima warisan adalah ahli waris yang sengaja telah menyebabkan kematian pewaris, baik oleh dirinya sendiri atau membantu membunuh, atau sebagai saksi yang mana kesaksiannya tersebut pewaris dieksekusi, sedangkan ahli waris dalam keadaan waras dan telah berusia 15 tahun. Poin yang ketiga adalah kasus Himaria. Saudara-saudari seibu dalam hukum warisan Islam ditempatkan sebagai ahli waris Ashabul Furud, yang mana Ashabul Furud ini adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam menurut Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan orang yang mendapatkan harta warisan. Sementara itu, saudara-saudari sekandung, seayah, seibu, apabila bersama ahli waris lain sebagai ahli waris penerima sisa. Dalam kasus-kasus tertentu juga dengan pola distribusi, saudara-saudari sekandung tidak menerima warisan, sementara saudara-saudari seibu tidak terpengaruh sama sekali bagiannya karena bagian saudara-saudari ibu mendapatkan saham tetap dalam Al-Quran. Dan kasus ini juga dikenal dengan kasus Himaria. Pada kasus ini, Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 pada pasal 10 menetapkan saudara-saudari sekandung bersama-sama mengambil bagian saudara-saudari seibu
bagiannya adalah sepertiga. Sebagaimana pendapat ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Poin yang keempat, hak kewarisan kakek. Dalam hukum waris Islam, terdapat pendapat yang bertentangan dalam hal kakek mewarisi bersama-sama saudara sekandung seayah. Menurut Imam Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa kakek menghijab semua saudara. Sementara itu, menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i menyamakan posisi kakek dengan saudara-saudara. Dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 pada pasal 6 berlaku bahwa bagian kakek tidak akan mempengaruhi bagian saudari yang posisinya sebagai ahli waris, ashabul furud. Tetapi apabila kakek bersama dengan saudara yang posisinya sebagai asobah, maka kakek dianggap sebagai saudara. Aturan ini merupakan kombinasi antara pendapat Ali radhiyallahu an dan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Poin yang kelima adalah ketentuan tentang rat atau pengembalian sisa lebih. Jika tidak ada ahli waris asobah, maka sisa harta beralih kepada suami istri yang masih hidup sebanding dengan pecahan saham mereka. Dengan demikian, Undang-Undang Mesir memungkinkan janda atau duda mengambil seluruh harta ketika pewaris tidak meninggalkan ahli waris asobah dan ahli waris nasab. Nah, pada tahun 1925 juga Mahkamah Mesir mengeluarkan surat edaran Mahkamah Judicial Circular nomor 28 tahun 1925 yang mana surat edaran ini berisikan tentang hak janda untuk mendapatkan sisa harta waris jika tidak ada asobah, ashabul furud atau ahli waris yang lain dengan cara pengembalian sisa atau rat. Dalam pengembangan hukum waris Mesir, ketentuan mengenai hak janda ini kemudian menjadi pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 tentang waris. Dan pada poin yang terakhir adalah ketentuan wasiat. Validitasnya wasiat yang ditujukan untuk maksiat atau yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat adalah batal, tidak sah. Dalam perundang-undangan Mesir mengenai wasiat kepada ahli waris yang dalam memorandum penjelasan atau explanatory memorandum yang dikeluarkan dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1946 tentang wasiat atau the Law of the Testamentary Disposition, pada pasal 37 menyebutkan bahwa wasiat untuk ahli waris adalah sah dan berlaku tanpa memperhatikan persetujuan dari yang lainnya. Nah, ketentuan ini merupakan adopsi dari Istina Asy'ari. Pada pasal ini juga, pada pasal 37 menyatakan bahwa aturan tersebut dibuat karena masyarakat memerlukannya, because people stood in need of it. Nah, mengutip dari Judicial Circular Sudan nomor 53 tahun 1945 tentang aturan mengenai kebebasan berwasiat yang menyatakan bahwa pengalaman telah menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan sebuah kelonggaran aturan wasiat seperti yang sekarang diterapkan, dan penerapan aturan-aturan selanjutnya akan memberi keuntungan bagi mereka. Nah, dari kedua konsideran hukum ini, setidaknya kita dapat mengetahui bahwa perubahan dalam perundang-undangan waris di dunia Islam ini termasuk Mesir karena kondisi yang terjadi dalam masyarakat secara sosiologisnya. Mungkin masyarakat memerlukan perubahan hukum waris karena menganggap bahwa aturan yang ada sudah tidak lagi memadai dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan mereka. Wasiat untuk ahli waris atau untuk non ahli waris maksimal sepertiga harta warisan. Apabila lebih dari 1/3 harta akan berlaku dan dilaksanakan dengan persetujuan ahli waris lainnya dan diberikan setelah meninggalnya si pewasiat. Nah, mungkin
Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.